الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Rekan data pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan kepada kita semuanya, termasuk pemerhati dan rekan data, limpahan rahmat, inayah, istiqamah, dan tetap tegar di atas kebenaran. Pada kesempatan ini saya masih mengangkat tema-tema cantik, tema-tema agama aktual yang perlu kita angkat agar semua rekan dakta dan pemerhati semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wawasan yang luas tentang keagamaan, dan bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan keagamaan dan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Kali ini kita mencoba untuk menyoal seputar terkait dengan tradisi yang sudah mendarah daging, acara yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, ritual yang sudah diyakini menjadi bagian daripada Islam, yaitu peringatan hari lahir Rasulullah atau peringatan ulang tahun lahirnya Rasulullah. Sebelum saya menyoal lebih jauh lagi, saya ingin sampaikan kepada pemerhati dan rekan dakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama yang mulia ini, mentuntaskan seluruh syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat ini diberikan makna yang begitu indah, ditafsiri oleh Ibnu Abbas begitu lurus. Hari ini konsep iman dan Islam telah aku sempurnakan, tidak perlu ditambah-tambahi, dan telah aku cukupkan, tidak usah dikurang-kurangi. Dan barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beragama, beribadah, cukup dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini merupakan satu bentuk ayat yang tegas-tegas memproklamasikan bahwa Islam sudah tuntas, sempurna, agama yang diridhai oleh Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Islam menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang istimewa, sehingga agama-agama yang lainnya layak untuk iri. Keirian tersebut sangat terbukti sekali ketika ayat ini turun. Ada salah seorang Yahudi yang datang kepada Umar ibn al-Khattab. "Wahai Umar, sungguh di dalam kitabmu ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bila turun kepada kami, maka ayat itu akan jadikan sebagai hari perayaan." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan, ayat apa itu? Maka Yahudi menjawab dengan tegas dan lugas, membaca ayat mulia, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allahu Akbar.
Sebagian Yahudi lebih paham tentang makna ayat ini arahnya kemana. Satu ayat yang memberikan satu makna yang begitu agung, makna yang begitu istimewa, menunjukkan kesempurnaan Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Hal itu bukan hanya pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan Rasul yang mulia mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah ada satu nabi yang diutus oleh Allah melainkan merupakan satu hak, satu hal yang harus menyampaikan apa saja yang dianggap baik untuk umatnya akan diajarkan kepada mereka. Dan tidaklah ada satu keburukan melainkan diajarkan, diberitahu bahwa itu buruk. Artinya, secara singkat dan simpel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Walaysa min 'amalin yudkhilul jannata illa qad amartukum bihi, walaysa min 'amalin yudkhilun nara illa qad nahaitukum an." Tidaklah ada satu amalan yang memang amalan itu masukkan orang ke dalam surga, melainkan telah aku perintahkan. Dan tidaklah ada satu amalan yang menjerumuskan orang ke dalam neraka, melainkan telah aku larang. Jadi yang baik pasti diperintahkan oleh Rasulullah, dan yang buruk pasti dilarang oleh Rasulullah. Tidak ada suatu kebaikan yang masih tersisa belum dijelaskan oleh Rasulullah. Dan tidak ada suatu keburukan, kemungkaran yang tersisa yang belum mendapatkan tempat dalam penjelasan baik lewat Alkitab wa Sunnah. Sekarang kalau kita pembicaraan tentang masalah soal agama berpijak dengan pijakan ayat-ayat yang mulia, hadis-hadis yang indah, insya Allah menjadi terang dan gamblang bahwa ajaran adalah konsep, ajaran adalah resep, ajaran adalah pakem. Rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ada seorang yang merubah pakem pewayangan, pasti orang-orang yang gemar dan tahu faham dunia pewayangan akan marah. Orang-orang yang merubah resep kedokteran yang sudah diajarkan dengan ilmu-ilmu yang begitu mahal, kemudian ada orang sembarangan memberikan resep kedokteran, maka pakar-pakar medis akan marah. Kalau sekarang Islam merupakan satu bentuk pakem ajaran, bentuk resep dan bentuk konsep, kalau seandainya ada orang berbicara sembarangan soal masalah agama, menambahi mengurangi sembarangan seputar masalah agama, maka tokoh-tokoh ulama-ulama mulia akan menunjukkan kemarahan pula sama. Kalau sekarang kita sudah paham seperti itu, rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita tinggal menanyakan, kalau memang peringatan Maulid Nabi itu merupakan satu sunnah yang baik, kalau memang ulang tahun Rasulullah merupakan sesuatu tradisi yang dicintai, digemari oleh Allah dan Rasulnya, maka hal itu akan dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya, akan dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita melihat jangankan soal masalah-masalah yang kecil, yang besar, seperti peringatan Maulid Nabi. Pernah ada seorang musyrikin yang datang kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, sungguh ajaib, sungguh sangat menakjubkan, Nabimu ngajari segala sesuatu sampai tata caranya cebok. Kalau memang tata caranya keluar masuk WC diajarkan, diberitahukan oleh Rasulullah kepada umatnya. Soal masalah adab tidur, bangun dan mau tidur, ada etika, ada adabnya, diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana peringatan besar, satu pertanda yang dikatakan oleh sebagian orang tanda cinta seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
tidak ada penjelasan sedikit pun. Ada sebagian orang yang kadang-kadang memutarbalikkan fakta. Kalau memang hal itu dilarang oleh Rasulullah, kenapa tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau memang peringatan Maulid Nabi tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah, mana dalilnya, larangannya di dalam Alkitab wa Sunnah? Sebetulnya cara berpikir ini sangat rendah. Cara berpikir seperti ini sangat tidak bisa dibenarkan. Kalau sekarang ada sesuatu yang dilarang alias bid'ah diada-ada, kemudian dibalik, kalau memang itu dilarang, mana dalil larangannya di dalam Alkitab wa Sunnah? Pemerhati data, rekan datang yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada dalilnya itulah, karena tidak ada petunjuknya, maka perkara itu dilarang. Karena ada suatu kaidah al-aslu fil ibadah al-hurmah. Aslinya ibadah adalah haram, dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Sementara aslinya makanan adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalilnya dari mana kaidah ini? Apakah kaidah ini muncul begitu saja, dibuat oleh ulama untuk membela visi dan misinya? Tidak. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mulia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dan petunjuk dariku, maka tertolak. Dalam riwayat Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada perkara di dalam agamaku ini, syariatku ini, yang tidak ada petunjuk contoh dari Rasulullah, dari Al-Quran, maka tertolak. Kalau sekarang hujah orang yang mengatakan, kalau memang peringatan Maulid Nabi itu dilarang, mana dalilnya? Kalau pernyataan ini kita bolehkan, udah. Sekarang kita sholat Al-Fatihah setiap satu rakaat membaca 3 kali Fatihah. Kita katakan kepada mereka, kalau memang membaca Fatihah dalam satu rakaat 3 kali dilarang, mana dalilnya? Begitu juga ketika ruku, ketika sujud pada waktu sholat kita angkat salah satu kaki kita. Ya kan, kalau kita katakan, mas sekarang sujud kok ngangkat kaki salah satunya. Loh, kalau memang sekarang dilarang, mana dalilnya? Kalau cara bertanya ini kita bolehkan, kita biarkan, maka orang akan mengada-ada di dalam ajaran seambrek sebanyak-banyaknya, kemudian berhujah. Kalau memang itu dilarang, mana dalilnya? Karena tidak ada dalilnya itulah, karena tidak ada petunjuk penjelasan dari Rasulullah, dilarang. Itulah ibadah, itulah kaidah kita di dalam memahami agama. Rekan data yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang asyik menikmati liburan yang panjang Jumat, Sabtu, Ahad, semoga tetap istiqamah dan tetap setia konsen di dalam mendengarkan dan memperhatikan mutiara hikmah pada sore hari ini. Kita telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh kebanyakan orang tidak menunjukkan bahwa itu al-haq. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam berbagai macam fakta realita, perbuatan kebanyakan orang tidak selamanya mencerminkan kebaikan, tidak mencerminkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau memang engkau mentaati kebanyakan orang Muhammad, maka mereka akan menjerumuskan, akan menghempaskan kamu dari jalan Allah yang lurus. Pemerhati dakta yang dimuliakan oleh Allah, sambil kita mengundang pemerhati rekan dakta untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah keislaman lewat SMS yang insya Allah kita akan bacakan satu persatu. Kita lanjutkan permasalahan tentang peringatan Maulid Nabi. Kita undang semua pemerhati dakta, Bapak Ibu sekalian, rekan dakta untuk mengirim SMS seputar masalah problematika, seputar masalah agama, dan seputar masalah-masalah hukum, terutama yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi, syubhat-syubhat yang
buat oleh orang-orang yang selama ini memasarkan perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tidak pernah ada di zaman Khulafaur Rasyidun, baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan yang terakhir bahwa asli di dalam masalah agama, masalah ibadah, masalah i'tiqad adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Karena kita berpegang teguh kepada hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Dan juga hadis, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis ini muttafaqun alaih. Maka kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir. Kenapa kita menolak? Dan kenapa kita tidak membolehkan? Kenapa kita melarang? Atau kenapa kita tidak memberikan justifikasi sedikit pun terhadap orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, walaupun hanya sekedar untuk dakwah? Kita memiliki alasan kurang lebih ada 12. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan di dalam mutiara hikmah ini. Yang pertama, kita tidak boleh mengadakan peringatan Maulid Nabi karena itu merupakan bentuk perkara yang diada-ada di dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menggunakan akal sehat kita. Mari kita gunakan nurani kita yang telah dikaruniakan oleh Allah. Sekecil apapun akal sehat yang kita miliki, sekecil apapun nurani yang kita miliki, akan bisa membaca secercah kebenaran, sinar-sinar kebenaran tentang batilnya peringatan Maulid Nabi. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rekan dakta, saya akan memberikan satu kesimpulan sedikit saja. Masa sih Rasulullah melakukan peringatan atau ulang tahun? Masa sih Rasulullah SAW tepuk-tepuk tangan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum kufar non-muslim dengan mengatakan happy birthday to you? Apa mungkin Rasulullah SAW melakukan itu? Kalau memang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan juga kalau ada orang mengatakan karena hal itu belum sempat dilakukan oleh Rasulullah, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang yang paling mencintai Rasulullah? Tidak ada seorang manusia pun di kalangan umat Islam sejak dari mulai Rasulullah diutus sampai ila yaumil qiyamah, orang yang paling mencintai Rasulullah ketimbang orang empat ini. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali. Kalau seandainya peringatan Maulid Nabi alias ulang tahunnya Rasulullah diperingati merupakan suatu kebaikan, merupakan suatu tanda cinta seseorang kepada Rasulullah, maka orang yang paling cinta kepada Rasulullah ini yakin melakukan sesekali. Namun Abu Bakar kita tidak temukan satu riwayat melakukan sesekali pun. Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Bahkan ribuan sahabat radhiyallahu an, ditambah a'immatus sunnah, para imam-imam sunnah tidak pernah melakukan itu. Kenapa kita melakukan dengan susah payah? Rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah, coba bayangkan kita berpikir agak cerdas sedikit. Kalau memang itu tidak ada perintahnya, melakukan acara yang membuang-buang dana, melakukan acara yang menyita begitu jutaan dana. Kalau seandainya yang mengadakan peringatan Maulid Nabi ini di tanah air dalam satu waktu 1.000 orang atau 1 juta orang, kalau setiap acara menghabiskan 1 juta rupiah, maka kita kalikan sudah cukup begitu menggunung uang yang dibuang-buang, yang mubazir, yang tidak ada kaitannya dengan pahala surga, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara kita diperintahkan oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau memang itu diperbuat oleh Rasulullah, kita ambil. Kalau tidak, maka kita tolak. Dan orang sering membaca ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada pribadi Rasulullah suri tauladan. Artinya dari mulai ucapan, perbuatan, ketetapan Rasulullah kita bikin contoh, kita gunakan sebagai pedoman. Apakah pernah Rasulullah mencontohkan di dalam ucapannya, perilakunya, dan ketetapannya tentang peringatan Maulid Nabi? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah memperingati peringatan Maulid Nabi dengan dasar
ketika ditanya puasa Senin, Rasulullah mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Jawaban subhat ini, ikhwan rahimakumullah. Pertama, kalau memang hadis ini sebagai dalil peringatan Maulid Nabi, maka yakin ada 1, 2, 3 sahabat yang berdalih melakukan peringatan Maulid Nabi dengan hadis ini. Ternyata tidak satu pun menjadikan dalil ini sebagai rujukan peringatan Maulid Nabi. Kalau memang betul peringatan puasa Senin ini merupakan alat untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah, maka peringatannya bukan hura-hura dengan mengeluarkan makan minum, akan tetapi dengan cara puasa. Tapi apa yang diperbuat oleh sebagian orang sekarang ini, nyontoh Rasul enggak, puasa juga enggak, sementara ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tahu semua rekan dakta, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Ayat ini memuji as-sabiqunal awwalun dari kalangan sahabat, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zaid ibn al-Harithah dan seterusnya. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang masuk Islam setelah mereka diridhai oleh Allah dan mereka juga ridha kepada Allah. Mereka diridhai oleh Allah dengan keridhaan yang sempurna tanpa melakukan peringatan Maulid Nabi sedikit pun. Dengan demikian batallah peringatan Maulid Nabi dengan sendirinya. Kedua, alasan kita menolak peringatan Maulid Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dengan tegas, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kalau memang agama ini sudah dinyatakan sempurna, kesempurnaan Islam tanpa peringatan Maulid Nabi, kesempurnaan Islam tanpa ada peringatan ulang tahun Rasulullah, kalau memang seperti itu, kita tanpa peringatan Maulid Nabi sudah beragama secara sempurna, sudah beragama secara baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan dinul Islam yang mulia ini, menyempurnakan nikmat dengan jalan-jalan yang baik yang dianggap untuk masuk surga. Tidak ada satu jalan yang baik yang memasukkan orang ke dalam surga, telah dijelaskan, dan tidak ada satu jalan yang buruk yang memasukkan orang ke dalam neraka, telah dijelaskan oleh Rasulullah. Pada saat penjelasan telah tuntas dan Rasul telah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah." Pada saat dan ketika Rasulullah menyatakan "Alaikum bisunnati", peringatan Maulid Nabi enggak masuk. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, peringatan Nabi tidak masuk. Dengan demikian, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin tanpa peringatan Maulid Nabi sudah dinyatakan sempurna, totalitas, dan kita sudah dinyatakan udkhulu fis silmi kafah. Kemudian berikutnya, para ulama telah memberikan satu pernyataan yang tegas tentang bahaya peringatan Maulid Nabi ini, baik dengan lisan maupun tulisan Alkitab, dari mulai ulama-ulama salaf dan khalaf, semuanya dalam rangka untuk memberikan tahdzir kepada umat akan bahayanya mengada-ada di dalam agama ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasanah, setiap yang bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagian orang baik. Dan berikutnya nomor 5, kenapa kita menolak peringatan Maulid Nabi? Karena peringatan Maulid Nabi itu tasyabbuh dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Coba antum lihat, kalau sekarang Rasulullah tidak melakukan, Khulafaur Rasyidun yang mulia yang 4 tidak pernah melakukan,
Sahabat-sahabat Rasulullah menyebar ke seluruh dataran Jazirah Arab dan di luar Arab. Dan kalau memang peringatan Maulid Nabi itu merupakan sesuatu yang sunnah, sangat efektif sekali di dalam rangka untuk wasilah dakwah ketika menyebar ke jazirah-jazirah non-Arab seperti Persia Romawi. Tapi di antara satu pun sahabat tidak melakukan hal itu, menunjukkan bahwa tidak ada seorang sahabat pun, sejunior apapun, mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sebagai satu wasilah yang baik. Adapun celotehan orang, sebagian orang mengatakan bahwa Salahuddin telah berhasil mengumpulkan massa dengan cara melakukan peringatan Maulid Nabi. Pada saat itu orang-orang dihimpun membaca berjanji. Ini merupakan kedustaan yang dinisbatkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tanya aja orang yang sekarang ini mengatakan itu. Salahuddin Al-Ayyubi hidup pada tahun kapan? 900 sampai 1000 Hijriah. Sementara berjanji ditulis tahun 1200 kurang lebih 1200-an, 48-an ya. Apa mungkin kitab sebelum dikarang sudah dibaca? Dan tolong disebutkan kitabnya. Di kitab mana bahwa Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengumpulkan massa di dalam rangka memotivasi orang melawan perang salib dengan perayaan peringatan Maulid Nabi. Tolong sebutkan kitab yang mu'tamad yang telah dinukil oleh ulama dengan sanad yang sahih. Kalau kita lihat ternyata murni hanya tasabbuh dengan ahlul kitab. Kalau memang ahlul kitab sekarang punya kelahiran Isa, maka orang Islam juga iri punya kelahiran Rasulullah. Kalau memang ada kenaikan Isa, maka orang Islam pun iri melakukan kenaikan Rasulullah Isra Mi'raj. Kalau memang sekarang orang Kristen memiliki turunnya Isa, apalah pokoknya, maka orang Islam punya turunnya Al-Quran. Ini tasyabbuh. Padahal Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia akan tergolong seperti mereka. Dan tolong dicamkan ikhwan, Rasul telah memberikan satu prediksi bahwa umat ini akan meniru ahlul kitab, meniru Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis muttafaqun alaih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, maka kalian akan memasuki juga. Artinya bukan ada nanti orang ahlul kitab masuk ke liang hewan seperti biawak, tidak. Maksudnya kalau seandainya umat manapun, ahlul kitab manapun melakukan tradisi, melakukan kebiasaan yang aneh, yang nyeleneh, mustahil dianggap di dalam pandangan Islam, mustahil menurut Alkitab wa Sunnah, bakal ditiru juga oleh umat ini. Gaya apapun, gaya peringatan, gaya tradisi, gaya berpakaian. Artinya kalau seandainya ada ahlul kitab yang berpakaian mustahil menurut pandangan Islam, mustahil menurut pandangan syar'i, maka akan ditiru juga oleh sebagian umat Islam. Sehingga muncullah nisaun kasiyatun ariyat. Berikutnya, di samping itu kita tahu semuanya sudah bid'ah. Kadang-kadang di dalam peringatan Maulid Nabi itu ada ikhtilat antara laki dan perempuan, menggunakan musik-musik, belum lagi dimasukkan ke dalam masjid. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azid. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan musik. Nasallallahu al-afiyah. Ada lagi pada saat peringatan Maulid Nabi itu mereka qiyam ketika membaca ya Nabi salam alaika, maka dia berdiri dengan keyakinan bahwa Rasulullah SAW pada saat itu hadir. Ini sangat lihatlah ajaran bid'ah. Kadang-kadang tampil sangat tidak logis, tampil sangat nyeleneh, tampil sangat sesat, bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah. Coba bayangkan, mana mungkin Nabi Muhammad SAW hadir kembali ke dunia. Kalau seandainya mungkin hadir ke dunia, mana mungkin dalam satu malam yang peringatan Maulid Nabi jumlahnya bisa ribuan, belum lagi di Jawa, belum lagi di Sumatera, belum lagi di mana lagi di Kalimantan, belum lagi di luar negeri mungkin ada. Rasulullah SAW sudah cukup bingung untuk datang kemana dalam satu waktu itu. Sangat tidak masuk akal, sangat tidak logis. Inilah ciri daripada perkara-perkara yang diada-ada, yang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Persis
firman Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wala la ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Walaupun bapak dan nenek moyangnya tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, artinya amalan tidak logis, dan kalau ditanya dalilnya tidak punya. Pemerhati data, demikianlah uraian-uraian saya tentang peringatan Maulid Nabi. Sekarang kita tinggal timbang. Sebagaimana ada orang yang berprinsip begini, freedom, berilah dong kebebasan kepada kami untuk mengekspresikan keyakinan yang kita perbuat. Lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Maka saya balik. Dalam rangka juga freedom, tolong kami diberikan kebebasan untuk menjaga kemurnian Islam. Islam punya hak penuh untuk menjaga otentik, ya, genuinnya Islam ini. Tidak terkontaminasi dengan berbagai macam ajaran-ajaran tambahan. Kalau seandainya sekarang ini tukang bengkel las, kalau kita lihat konsep-konsepnya di dalam mengelas ditambahi oleh orang lain yang tidak sesuai dengan ilmu itu, maka ditolak. Kalau ilmu kedokteran ditambah resep-resep yang keluar dari ilmu kedokteran, maka ditolak. Begitu juga yang lainnya. Ada acara apapun, jangankan yang besar-besar, senam, olahraga, ya, silat. Kalau seandainya keluar dari pakemnya, keluar dari otentiknya, maka akan diprotes. Bagaimana perkara agama yang begitu besar, perkara agama, perkara kesuksesan kita dunia akhirat, kita seenaknya menambah, mengurangi, mengadakan acara-acara yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, apa sebab orang suka berlebihan di dalam beribadah? Perlu diketahui bahwa sebab orang ingin berlebihan untuk ibadah awalnya menganggap istihsan, ingin menambah keseriusan, kesungguhan, dan lebih mempercepat dia masuk surga. Tapi ibadah itu modal istihsan saja tidak cukup, kan? Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syarra'a. Dan rata-rata perkara-perkara baru alias bid'ah yang diciptakan oleh orang di dalam rangka untuk menambah kesungguhan dan keseriusan di dalam ibadah. Oleh karena itu kita tidak membenarkan tradisi-tradisi tersebut, walaupun dianggap sebagian orang baik. Kebaikan tidak cukup dianggap, dikira, atau berdasarkan perasaan, akan tetapi kebenaran adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Setiap nama Nabi disebut, apakah kita harus berkata Allahumma salli wa sallim ala Muhammad? Iya, karena Rasulullah mengatakan al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tidak membacakan sholawat. Ustaz, pada waktu khutbah Jumat, khatib menyampaikan hadis bahwa sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan Nur Muhammad. Apa benar hadis ini? Al-hadis ini adalah maudhu', dan ini merupakan satu di samping hadis ini maudhu', bertentangan dengan hadis Rasulullah yang sahih. Fa inna awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, sementara hadis ini menyatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Ini bangsa-bangsa hadis-hadis maudhu' seputar masalah peringatan Maulid Nabi, seperti man 'azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan peringatan Maulid Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Padahal peringatan Maulid Nabi baru diadakan setelah abad ke-6. Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru bersabda setelah wafat 6 abad. Na'udzubillah. Ustaz, ada enggak satu buku yang menghimpun perintah-perintah dan larangan Allah dari Al-Quran dan Sunnah? Ada kitab Riyadhus Shalihin, itu antum baca sudah cukup. Di sana juga ada kitab karangan Syekh Salim Al-Hilali, larangan-larangan Allah. Banyak kitab-kitab, antum belanja aja di toko-toko seperti toko Dakta. Di sini insya Allah buku lengkap. Kenapa para ustadz mau diminta ceramah waktu acara Maulid Nabi, tak mau menjelaskan kedudukan peringatan Maulid Nabi? Hal ini pertama, mungkin dia ada syubhat menganggap itu merupakan satu kebaikan. Karena selama ini yang dimaksud peringatan Maulid Nabi yang dilarang
adalah peringatan Maulid Nabi yang ada unsur-unsur baca selawat bid'ah. Tapi saya cuma ngaji. Padahal kita bantah, walaupun hanya sekedar ngaji pun, kalau sudah dalam rangka akhirnya kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi, menjunjung peringatan Maulid Nabi sama saja. Karena tanpa ada embel-embel apapun, sudah cukup kita mengatakan sesuatu yang tidak ada ajaran di zaman Rasulullah. Kita tolak sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang tidak ada contoh, tidak ada ketetapan, tidak ada petunjuk dariku, maka tertolak. Rasul sendiri yang menyuruh. Mau diminta apakah perayaan Isra Mi'raj dan Nuzulul Quran juga sama? Tidak ada perbedaan. Apa yang membedakan? Sama-sama tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tinggalkan perkara-perkara seperti itu. Kalau memang hal itu pernah didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita temukan di dalam kitab-kitab mu'tamad, kitab-kitab yang kita bisa temukan, kitab-kitab yang membahas riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz mohon dijelaskan sebab-sebab adanya peringatan Maulid Nabi yang sebagian besar diperingati masyarakat. Ini Wahid dari Jababeka. Ikhwan, di antara yang menyebabkan faktor yang paling utama adalah istihsan. Tidaklah ada suatu kebid'ahan yang muncul di tengah masyarakat, melainkan motivasi utama adalah istihsan. Kemudian yang kedua, terprovokasi dengan hadis-hadis maudhu'. Karena di antara pemicu kebid'ahan adalah beredarnya hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang dhaif di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah gengsi, posisi dan jabatan. Ada sebagian orang yang mungkin kekeh mempertahankan peringatan Maulid Nabi walaupun tidak ada dalilnya, walaupun telah dijelaskan panjang lebar oleh ulama-ulama mulia, imam-imam sunnah, tapi udah kadung terbiasa bolak-balik ceramah. Yang kiai takut kehilangan posisinya, yang jamaah takut kehilangan kiainya. Ini kan sampai mati terus bid'ah muter saja. Terus kemudian faktor yang berikutnya nomor empat adalah hawa nafsu. Kalau kita lihat, tidaklah bid'ah dikatakan hawa nafsu. Makanya di sini hawa nafsu juga bid'ah. Bid'ah itu hawa nafsu karena awalnya namanya hawa nafsu adalah menentang dalil, mengutamakan perasaan. Pada saat itulah pasti orang akan terjumur ke dalam berbagai macam kebid'ahan di tengah masyarakat di dalam mengamalkan ajaran ad-dinul Islam. Kemudian al-jahl, bodoh. Kebodohan yang kita lihat di tengah masyarakat inilah yang menyebabkan orang bisa menyeleksi antara as-sunnah dengan bid'ah. Orang bisa menyeleksi antara ta'at dengan maksiat. Bahkan bagi mereka yang penting, masyarakat banyak melakukan. Tidak pandang apakah Rasul membolehkan atau tidak, Rasul mencontohkan atau tidak. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi faktor-faktor orang terjerumus ke dalam bid'ah seperti Maulid Nabi itu. Dan yang terakhir karena taqdimur ra'yi, mendahulukan ra'yu daripada nas. Coba antum lihat berapa banyak orang-orang yang membela peringatan Maulid Nabi hanya mendahulukan ra'yunya, hanya mendahulukan akal-akalannya. Apalagi akal-akalan tersebut sangat licin dan licik sehingga orang-orang awam gampang terkelabui. Contoh yang tadi, kalau memang sekarang peringatan Maulid Nabi itu tidak boleh, mana larangannya dari Rasulullah? Ini kan akal-akalan saja. Ustaz, jadi bagaimana menghadapi bid'ah di tengah masyarakat sementara saya orang yang belajar? Terus antum belajar. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ballighu anni walau ayah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia dengan lemah lembut. Sampaikan ilmu-ilmu yang sahih secara ilmiah. Jangan ada serangan-serangan hujatan. Jangan ada sampai ada kesan-kesan kita brutal. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau maulid itu dilarang, lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Sudah saya jelaskan, hal ini tidak ada sandaran sedikitpun riwayat dari Salahuddin Al-Ayyubi dengan sanad yang mu'tamad. Bahkan sebaliknya kontradiktif. Dia katanya membaca berjanji belum dikarang pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah
apa benar maulid itu merupakan amalan ulama awalnya pada abad ketiga oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Bukan. Salahuddin Al-Ayyubi bukan. Bahkan itu dilakukan oleh beberapa orang yang selama ini menganggap istihsan terhadap hadis, terhadap perbuatan tersebut, sehingga dengan mudahnya dia terjerumus ke dalam maksiat. Pertanyaan berikutnya, Ummu Fital Tambun. Assalamualaikum Ustaz, boleh enggak kita makan makanan dari acara bid'ah? Bagaimana dalilnya? Acara-acara atau ritual-ritual bid'ah selain peringatan Maulid Nabi boleh dimakan kecuali dagingnya, sembelihannya, ya buah-buahannya, terus kemudian biji-bijiannya, apa sajalah selain sembelihannya. Karena Ali ibn Abi Thalib pernah memakan hadiah makanan Nairus selain sembelihan, dan Aisyah juga radhiyallahu an telah membolehkan hal itu. Penjelasan secara rinci telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Terakhir mungkin saya ingin mengakhiri perjumpaan kita ini Pak Ustadz, ayat yang tadi beberapa syarah, beberapa tentang Allah menunjukkannya kita bisa temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dengan demikian saya akhiri pertemuan ini dengan pesan bahwa jagalah kemurnian Islam, waspadalah terhadap tambahan-tambahan yang membahayakan eksistensi Islam. Kita semua punya amanah di pundak kita, kewajiban menjaga kemurnian Islam. Kita jaga pakem Islam, jangan sampai kita tambah, kita kurangi sesuai dengan selera, keinginan, nafsu dan perasaan kita. Apa yang telah saya sampaikan merupakan hujjah buat kita semua. Mari kita amalkan, mari kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan saya akhiri dengan pesan, insyaallah pada hari Ahad besok asar tetap ada pengajian di Bekasi Muhajirin belakang Rumah Sakit Mitra. InsyaAllah kita akan kaji di sana hal-hal yang seperti ini lebih tuntas insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.